Contoh mustahadah di dalam nifas yang ke-6. Jadwal muqtada fil nifas muqtadi'ah fil haid ghairu mumayyizah. Berarti perempuan pernah nifas tapi belum pernah haid dan darahnya satu warna. Berarti hukum nifasnya dikembalikan kepada adah, sedangkan hukum haidnya dikembalikan kepada yaumun walailatun, sucinya 29 hari. Saya contohkan mengeluarkan darah selama 80 hari 80 malam. Jadi pernah nifas, belum pernah haid dan darahnya satu warna. Saya menggunakan adah nifas 40 hari 40 malam. Ketika istihadah di dalam nifas mengeluarkan darah selama 80 hari 80 malam dari tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan hari ke 81 jam 1 siang. Istiadah di dalam nifas pertama supaya mengambil hukum nifas. Nifas kembali kepada adah 40 hari 40 malam. Berarti dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-41 jam 1 siang termasuk hukum nifas. Setelah mengambil hukum nifas, kemudian karena belum pernah haid dan darahnya satu warna, mengambil hukum suci selama 29 hari 29 hari 29 malam. 41 tambah 29 sama dengan 70. Berarti saat istihadah haidnya, istihadahnya dari 41 jam 1 siang sampai hari ke-70 jam 1 siang masuk hukum istihadah. Berarti pada waktu darah mencapai masa 60 hari 60 malam, yakni pada hari ke-61 jam 1 siang wajib mandi suci di dalam nifas. Setelah mandi wajib sholat, berarti 61. Sampai 41 jam 1 siang hukumnya nifas. Dari 41 sampai 70 jam 1 siang hukumnya istihadah. Pada waktu darah mencapai masa 60 hari 60 malam, yakni hari ke-61 jam 1 siang keramas suci dari nifas. 41 sampai 70 hukum istihadah. Orang istiadah wajib sholat, berarti 41 sampai
61 kodok sholat, 61 sampai 70 wajib sholat. Setelah mengambil hukum nifas, hukum suci 29, mengambil hukum haid yaumun walailaton. Berarti kalau hari ke-70 jam 1 siang bisa mencapai 1 hari 1 malam pada hari ke-71 jam 1 siang. Pada hari ke-71 jam 1 siang wajib suci dari haid. Setelah suci dari haid wajib sholat. Ternyata darah berhenti pada hari ke-81. Kalau berhentinya darah 81 dihitung dari 70 jam 1 siang sampai 81 jam 1 siang, darah tidak melebihi aksarul haid. Lebih banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Jadi sekalipun benar pernah haid, pada akhirnya haidnya tidak jadi 1 hari 1 malam, semua masuk hukum haid. Jadi sholat pada hari ke-71 jam 1 sampai 81 tidak sah. Habisnya darah pada hari ke-81 jam 1 siang wajib mandi lagi. Contoh selanjutnya masalah mutahayyirah di dalam nifas dan haid. Berarti pernah haid, pernah nifas tapi lupa. Berapa hari lupa semuanya? Lupa di dalam nifas, lupa di dalam haid. Kalau demikian, hukum nifasnya dikembalikan kepada wajah, hukum haidnya mengambil yaumun walailatun. Masalah istihadah di mutahayyirah itu ada ulama yang menghukumi yaumun walailatun. Jadi saya ambil di sini hukum haidnya yaumun walailatun, mutahayyirah di dalam nifas dan haid. Berarti entah itu berarti pernah nifas, pernah haid tapi lupa. Pada pengadatannya lupa semuanya. Kalau demikian mengambil hukum haidnya, hukum nifasnya aqallun nifas majjah. Mengambil hukum haidnya yaumun walailatun. Berarti kalau mengambil hukum yaumun walailatun, istihadah mutahayyirah di dalam haid ini disamakan dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Berarti haidnya mengambil yaumun walailatun, sucinya mengambil 29 hari. Mengeluarkan darah selama 80 hari. Belum, berarti ini istihadah fin nifas. Kalau hukum haidnya mengambil yaumun walailatun, berarti tidak ada istilah mandi, tidak ada istilah ikhtiyar. Nah, kalau mengambil hukum yang qaul ashhar, berarti mengambil hukumnya ada, berarti hukumnya kahaidin wa katohirin, ada masalah ikhtiyar. Setiap akan sholat wajib mandi. Saya ambil hukum haid dalam masalah mutahayyirah fi haidnya, hukumnya saya samakan dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Bisa contohkan?
mutahayyirah, contoh mutahayyirah di dalam nifas dan haid. Hukum nifasnya mengambil majjah, hukum haidnya mengambil yaumun wa lailatun. Si mengalami istiadah dalam nifas, keluar darah selama 80 hari 80 malam dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-81. Saya hukum nifas mengambil yaumu mengambil 1 jam. Kalau keluarnya tanggal 1 jam 1 berarti nifasnya sampai jam 2. Jadi tanggal 1 jam 1 sampai tanggal 1 jam 2 masuk hukum nifas. Setelah mengambil hukum nifas, mengambil hukum istihadah, hukum suci selama 29 hari. Berarti 1 tambah 29 sama dengan hari ke tanggal 30 jam 2. Dari tanggal 1 jam 2 sampai 30 jam 2 termasuk darah istihadah. Setelah mengambil hukum istihadah 29, mengambil hukum haid yaumun wa lailatun sampai hari ke-31 jam 2 masuk hukum haid. 1 jam 1 tanggal 1 jam 1 sampai jam 2 masuk hukum nifas. Tanggal 1 jam 2 sampai 30 jam 2 masuk hukum istihadah. 30 tanggal 30 jam 2 sampai 31 jam 2 masuk hukum haid. Kemudian mengambil hukum istihadah lagi 29. 31 tambah 29 sama dengan 60. Dari 31 jam 2 sampai 60 jam 2 masuk hukum istihadah. Kemudian dari mengambil hukum haid yaumun wa lailatun. Hari ke-60 jam 2 sampai 61 jam 2 masuk hukum haid, mandinya 61 jam 2. Jangan mandi hari 61 jam 1. Kalau mandi pada jam 1 mandinya tidak sah karena dalam keadaan haid. Mandinya jam 2. Setelah mandi kemudian mengambil lagi hukum istihadah. Dari 61 sampai 381 tidak ada masa 29, tapi melebihi 15 hari. Berarti dari 61 sampai 81 masuk hukum istihadah. Dari 61 langsung sholat, yang untuk sholat dari tanggal 1 jam 2 sampai hari ke-30 jam 2 kodok sholat. Pada hari tanggal 30 sampai 31 jam 2 sampai 61 jam sampai hari ke-60 jam 2 kodok sholat lagi. Sedangkan 61 jam 2 sampai 80 wajib sholat. Ini masalah mutahayyirah di dalam nifas. Jadi karena ini sangat berat kalau masalah mutahayyirah, jadi dalam masalah ini mengambil hukum yang dikembalikan nifasnya dikembalikan kepada lebih sedikitnya nifas, dan haidnya mengambil hukum yaumun wa lailatun. Kalau mengambil hukum haidnya yaumun wa lailatun, mengambil hukum sucinya 29. Yang terakhir ini mengenai masalah qaul lafzi dalam bab haid tidak diberi contoh. Sudah saya contohkan masalah inqitah, masalah qaul lafzi. Nakok yang bertempat di antara darah termasuk hukum suci. Ini sudah. Jadi dari kami sampai di sini. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Pak, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya mengenai suci atau hilangnya perkara yang mencegah kepada sholat seperti kufur, kemudian pikun, gila, ayan, haid, nifas. Sembuhnya maksudnya Islam
hari jam berapa? Ini nanti saya jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Dari kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada